Oke, kali ini kita akan membicarakan RP5009. Nah, kita akan review juga nanti. Nah, ini untuk versi OS-nya, router OS-nya ini versi untuk RP5009 di 7.13 kayaknya. Nanti kita akan buka. Terus yang problemnya untuk hotspot sama voucher di Micmon, itu banyak problem soal hotspot voucher di Micmon. Kalau saya tidak pakai Micmon ya, saya pakai Radius ya. Terus reviewnya Om, nanti kita coba review. Kalau Radius itu langsung ya, jadi kalau Micmon saya kurang tahu karena saya tidak menggunakan Micmon. Terus berapa user ini 3750 ini kayaknya sekitar 150 bisa gear 3, tapi itu sangat-sangat tidak memungkinkan. Kalau segitu bandwidthnya mungkin kisaran 3 MB dan terus per user ya, jadi nomor WA lagi offline, jasa settingnya lagi offline. Terus yang rangka server OLT mini ini untuk spill mikrotiknya nanti kita akan spill ya. Jadi di sini settingannya itu adalah radius ya. Jadi kita hanya setting IP address, terus PPPoE, terus IP poolnya, terus profile dari PPPoE itu sendiri. Dan itu langsung kita generate script dari radiusnya, terus pastekan di mikrotiknya itu langsung jadi ya. Bang OLT CTE bisa masuk ke ini apa? Game 220S bisa kalau ke CTE. Tinggal dia pakai EPON atau KIPON ya. Jadi usahakan untuk apa namanya? PON mode switchnya digunakan EPON atau KIPON. Nah, ini kita akan review ya. Ini bandwidthnya saat ini 140 Mbps. CPU-nya 27% aman. Karena apa? Kemarin kita pakai 3 RP750, RP AC, AC, hub AC2, bukan yang LED ya, tapi yang hub AC2. Yang di atasnya LED, CPU-nya sudah kayak GR3. Terus GR3 1. Jadi kita total ada 3 RP, kita ganti dengan 5009. Ini sebenarnya CPU-nya tidak segini sih. Kita pakai kontainer soalnya. Nah, kontainer ini berhubung ada IP public di Mikrotik, jadi kita sekalian buat portal kayak apa namanya? Expert itu seperti kayak portal expert apa namanya ya? Suspend ya, internet suspend, terus ada monitoring juga. Terus nantinya kita buat ada websitenya juga. Nah, websitenya sih gampang sih. Mungkin spell kontainernya seperti ini. Nah, ini kontainernya ini. Ini karena running dia CPU-nya juga di angka ya 30 ke bawah lah, aman. Ini trafiknya ini di Mikrotik ini tuh 200, jadi tidak sampai menyentuh kisaran 35 itu tidak ada. Kadang rata-rata itu di 25, 26 itu bandwidth 200. Dan ini juga manajemen klien ya, jadi tidak untuk kelewatan saja, jadi untuk manajemen klien. Nah, klien di sini ini ada lumayan banyak, sekitar 150-an. Oke, lanjut ya. Kita cek di IP hotspotnya. Nah, ini adalah hotspot yang aktif. Di sini saya memang tidak bermain hotspot ya, jadi ini yang mau-mau saja biasanya itu tangga-tangga atau yang lain tuh biasanya seperti itu. Nah, ini saya pakai radius, jadi ada RRR. R itu adalah radius, jadi dia koneknya dari radius. Nah, jadi kalau Micmon saya kurang tahu, tapi kayak saya pakai radius soalnya. Nah, seperti ini jalan ya, tidak ada kendala. Saya waktu pertama itu memang kendala di versi 7.7 atau 7 berapa, pokoknya di bawah 7.10. Nah, saat ini kita pakai di sistemnya itu 7.13. 7 sistem resource. Mana ini?
saya pakai di 713.4 stable. Jadi seperti itu yang saya pakai. Nah, untuk yang tanya resource-nya kok sampai 26 ini. Di sini untuk CPU-nya dia berbeda-beda sendiri ya. Jadi uniknya RB ini tuh dia bisa mengatur kecepatannya sendiri ya. Jadi jika dia membutuhkan bus atau untuk push atau untuk membutuhkan apa namanya laju yang lebih kencang, dia itu biasanya ini naik. Ini sementara di 700 mHz. Nah, ini 350. Nah, ini 1400. Jadi seperti itu. Nah, CPU-nya seperti ini kurang lebih. Jadi ini itu tergantung dari data yang dia lewatkan. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita akan spill lagi. Nah, untuk yang kontainer ini hanya bisa di arsitektur ARM, ARM 64 dan x86. Jadi kalau punya GR3 yang tidak bisa karena dia arsitekturnya adalah MMIPS